Yang pertama, persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga atau ruang duduk bersama. Yang kedua, persiapkan Alkitab. Bisa juga menggunakan Alkitab yang tersedia di smartphone. Yang ketiga, persiapkan perangkat streaming online. Bisa menggunakan TV atau smartphone. Usahakan untuk mempersiapkan perangkat dan jaringan internet sebelum waktu tayang, supaya tidak terlambat untuk beribadah. Disarankan 30 menit sebelum ibadah dimulai. Yang keempat, persiapkan hati keluarga terutama anak-anak untuk ibadah bersama. Ingatkan mereka bahwa ini tetaplah ibadah di hadapan Tuhan. Yang kelima, kenakan pakaian yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Ikutilah dari awal sampai berakhirnya ibadah online ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Dia Allah yang luar biasa. Kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua hanya oleh kasih Tuhan. Mari kita bawa hidup kita, bawa penyembahan kita, bawa hati kita kepada Tuhan. Kita akan segera mulaikan ibadah kita hari ini. Puji Tuhan, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Tuhan.
di atas pujian kami Tuhan. Engkau hadir dimanapun kami berada. Engkau bertahta di hati kami. Engkau siap, kami siap dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Ada sukacita di hadirat Tuhan, amin. Kita ucapkan salam Pantekosta 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, sorak-sorai bagi Tuhan kita. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita mau memuji Tuhan, kita mau agungkan Dia. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, amin. Saatnya kami berkumpul bersatu, garis nafsu yang bangsa berdiri di hadapan tatanan satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahan. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Saatnya kami berkumpul bersatu, garis nafsu yang bangsa berdiri di hadapan tatanan satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahan. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian, haleluya. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Oleh darah Anak Domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah Anak Domba, oleh darah Anak Domba, oleh darah Anak Domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah Anak Domba, oleh darah Anak Domba. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan hadir-Mu di hidup kami Tuhan. Siaplah hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Jadikan kami bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kami mau mengiring-Mu Tuhan di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau kekuatan di jiwa kami. Engkau ketenangan di batin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, puji Tuhan. Haleluya.
Saya menyapa seluruh jemaat GPD Nazaret Patinama, bahkan seberapa saudara yang menyaksikan acara live streaming pada hari ini, dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan sehat-sehat, haleluya, dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Katakan amin saudara, haleluya. Rata-rata kita pernah berhubungan dengan yang namanya tukang jahit atau penjahit. Ketika saudara datang, saudara akan diukur saudara. Kemudian penjahit ini akan membuat yang namanya pola saudara. Entah itu gaun yang akan dijahit, jas atau pakaian yang lain saudara. Mengapa tidak secara langsung saja si penjahit dia menggunting kemudian dia langsung menjahit dan selesai sudah. Tanpa pola, maka penjahit tidak ada patokan untuk menempatkan ukuran tubuh sehingga mendapatkan hasil yang tepat untuk dapat dia kerjakan saudara. Pola artinya gambar yang dipakai sebagai contoh atau yang namanya sistem atau cara kerja saudara. Bagi yang gemar nonton sepak bola, mereka tahu setiap pelatih punya pola. Entah itu 4-4-2, 4-3-3 dan sebagainya saudara. Itu pola. Dan ketika penjahit itu akan mengerjakan semua, maka diperlukan yang namanya waktu untuk menunggu saudara. Dan biasanya kalau kita berhubungan dengan tukang jahit atau penjahit, kita mesti pinter-pinter untuk mengatur supaya selesai kapan saudara. Karena seringkali mohon maaf saudara, ada penundaan-penundaan saudara. Haleluya. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, dalam kekristenan pun Tuhan membuat yang namanya pola bagi kita untuk menunggu sebuah janji yang akan diberikan Tuhan kepada saya dan saudara. Ketika kita menantikan sebuah janji, tak bisa dipungkiri, seringkali kita merasa gelisah bahkan khawatir. Jangan-jangan Tuhan tidak akan menepati janjinya. Jangan-jangan bukan saya yang akan menerima janji itu dan sebagainya saudara. Saudara, ketika kita menunggu, itu sangat dan sangat membosankan saudara. Betul saudara? Kita mengalami yang namanya kebosanan saat menunggu kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Sejak saya anak-anak, dikatakan Tuhan semua datang kali yang kedua. Saya sudah berumah tangga, sudah memiliki 2 anak, Tuhan belum kunjung datang saudara. Apa pendetanya berbohong? Saya berkata tidak saudara. Haleluya. Apa itu hanya sekedar salah satu jurus dari para pendeta untuk menakut-nakuti para jemaat agar tidak bolos untuk datang ke gereja? Saya berkata pun tidak saudara. Haleluya. Saat menunggu adalah waktu yang sangat dan sangat begitu menyita waktu saudara. Saya teringat saudara, pada bulan Desember, tetapi saya lupa tahunnya saudara, Manado saudara, waktu itu terjadi kemacetan yang luar biasa pada bulan Desember, tapi saya lupa tahunnya saudara. Saya dari bandara menuju ke rumah saya yang ada di Samrat membutuhkan waktu kalau tidak salah 5 jam baru sampai di rumah saudara. Oh luar biasa, menunggu dalam mobil saudara, antri saudara. Bahkan mungkin saudara lagi antri, entah saudara membayar sesuatu di bank atau lain sebagainya. Menunggu itu sangat menyita waktu dan begitu membosankan saudara. Di saat menunggu janji Tuhan dalam hidup saya dan saudara, kita perlu belajar yang namanya pola berharap. Coba katakan bersama dengan saya, katakan pola berharap. Pola berharap. Haleluya. Berharap artinya adalah berkeinginan supaya terjadi. Sekali lagi, kata berharap artinya berkeinginan supaya terjadi. 15 tahun yang lalu saya bersama dengan teman-teman
kami melakukan penginjilan di sebuah tempat, di sebuah daerah di Kepulauan Maluku, tepatnya di Tobelo, saudara. Ada beberapa tempat yang kami kunjungi, 2 minggu lamanya kami ada di sana bersama dengan teman-teman, saudara. Ada beberapa desa, antara lain Desa Bido, Desa Korago, saudara, Sopi, Cendana, Sakita, dan terakhir adalah Buho-Buho. Ketika kami dari Sakita menuju ke Buho-Buho sudah sore hari, dan kami akan tiba di malam hari, saudara. Pada waktu di perahu itu, saya berkata begini kepada teman-teman saya, aduh, kalau sebentar malam kita boleh makan itu tinutuan. Saya berharap, saudara, saya merindukan itu makanan tinutuan, karena sudah hampir mendekati 2 minggu kami ada di Tobelo, saudara. Saudara, apa yang terjadi? Tepat sekitar jam 8 kami tiba di Desa Buho-Buho. Maka kami sudah dipersiapkan untuk makan malam, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Wow, saudara, ternyata makan malam itu adalah tinutuan, saudara. Walaupun DP sayur tidak selengkap di Manado, saudara, tetapi itu berupa tinutuan. Teman saya berkata, aduh, bukan main, oni pe kerinduan, oni pe harapan itu tercapai luar biasa, saudara. Haleluya. Itu hanya beberapa saat, beberapa jam saja. Ketika harapan itu tercapai, maka begitu gembira rasanya, begitu senang rasanya, saudara. Hari ini saya rindu untuk kita belajar bersama tentang orang-orang yang berharap, saudara. Bagaimana ketika mereka mengharapkan sesuatu, tetapi kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi dalam hidup. Haleluya. Mari bersama dengan saya kita membuka kitab Kejadian pasal yang ke-16 ayat yang pertama. Kejadian pasal yang ke-16 ayat yang pertama. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Ayat 3. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun di Kanaan, tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Kemudian Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Haleluya. Sampai di situ dulu pembacaan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saudara, kita tahu bersama ketika Abram pergi dari tanah Haran, usia Abram pada waktu itu adalah usianya 75 tahun. Jadi kalau ayat ini berkata 10 tahun mereka sudah ada di Kanaan, maka usia daripada Abram itu adalah 85 tahun sekarang, saudara. Haleluya. Dan Sarai usianya berbeda dengan Abram, itu 10 tahun, saudara. Jadi usia Sarai adalah 75 tahun, saudara. Mereka sudah menantikan janji Tuhan yang luar biasa untuk memperoleh keturunan, saudara. Tetapi kenyataan berbicara lain. Harapannya belum kunjung tiba, saudara. Anak dari Abram dan Sarai belum didapati, saudara. Saudara, Sarai menyerah dengan keadaan yang ada. Usia sudah tua, mandul lagi, kemudian Sarai sudah mati haid. Mau berharap apa, saudara? Tidak mungkin. Maka Sarai berinisiatif untuk memberikan pembantunya, untuk memberikan hambanya yang bernama Hagar kepada Abram. Hagar masih muda, Hagar masih fresh, masih poco-poco, saudara. Orang Manado bilang masih bahenol, saudara. Oh, saudara, agak sedikit kontras dengan kitab Roma pasal yang keempat
ayat 18. Mari kita melihat sejenak Roma pasal yang keempat ayat 18, saudara. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saya berkata agak sedikit kontras, saudara. Abraham masih tetap berharap untuk memperoleh anak dari keturunannya bersama dengan Sarai. Tetapi kenyataan berbicara lain. Sarai berkata kepada Abraham, sudah tua, sudah tidak mungkin. Hari ke hari disertai dengan keadaan yang ada, saudara, membuat pola pikir Abraham juga berubah, saudara. Abraham yang tadinya begitu percaya kepada Tuhan, saat ini mulai merasa bimbang dan ragu. Oh, ada apa, saudara? Ada apa, saudara? Haleluya. Akhirnya, saudara, lewat kebenaran firman Tuhan berkata, maka Abram menerima tawaran daripada Sarai istrinya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh perhatikan pada zaman itu seorang istri yang tidak bisa melahirkan keturunan itu dapat memberikan hambanya untuk menjadi suami, saudara, untuk menjadi istri bagi suami yang ada, saudara. Tetapi saat sekarang ini tidak bisa, saudara. Bahaya itu, saudara. Tidak boleh, saudara. Tetapi pada zaman itu diperbolehkan, saudara. Tindakan yang lazim pada zaman itu, Bapak Ibu Saudara perhatikan, sebab anak yang akan dilahirkan itu akan diperhitungkan itu sebagai anak daripada Sarai, saudara. Itu pada waktu zaman itu, saudara. Akhirnya lewat kebenaran firman Tuhan, ketika Abram menghampiri Hagar, saudara, maka Hagar mengandung, saudara. Dan kemudian pada usia 86 tahun, maka Abram memperoleh Ismail, saudara. Tetapi firman Tuhan berkata kepada Abram, bukan Ismail yang akan mewarisi keturunan sebagai anak perjanjian, bukan Ismail, saudara. Haleluya. Lewat kebenaran firman Tuhan, saudara, akhirnya harapan dari Abram dan Sarai itu tercapai ketika mereka berusia, Abram 100 tahun dan Sarai melahirkan pada usia 90 tahun, saudara. Oh, luar biasa. Nenek-nenek bisa melahirkan, sudah tua, mandul, mati haid. Tetapi itulah Tuhan Yesus Kristus. Dia yang berjanji, maka dia akan menepati janji itu. Haleluya. Luar biasa Allah yang saya dan saudara sembah. Saudara, Sarai tidak memiliki yang namanya pola berharap kepada Tuhan. Akhirnya ada salah tindakan di sana, ada salah langkah di sana, saudara. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tetapi pada kesempatan hari ini, saya akan mengangkat seorang tokoh dalam Alkitab yang luar biasa, yang boleh menjadi teladan yang baik dalam hidup saya dan saudara. Walaupun sekian waktu harapan itu belum menjadi sebuah kenyataan, tetapi dia terus berharap kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan terus berharap kepada Tuhan. Haleluya. Mari sejenak dulu kita membuka dalam kitab Roma pasal yang ke-12. Rasul Paulus memberikan sebuah pola, saudara, saat kita berharap kepada Tuhan, saudara. Kitab Roma pasal yang ke-12, kita membaca dalam kitab Roma pasal yang ke-12 pada ayat yang ke-12, saudara. Roma pasal yang ke-12 pada ayat yang ke-12 berkata demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa.
Haleluya. Saya ingin mengangkat seorang muda Ibrani. Kata kuncinya seorang muda Ibrani. Mungkin Bapak Ibu Saudara ketika saya sampaikan seorang muda Ibrani, clue, petunjuk, saudara sudah bisa menjawab siapakah dia itu. Namanya adalah Yusuf, saudara. Dalam kitab Kejadian pasal yang ke-37 diceritakan di situ Yusuf yang begitu dikasihi ayahnya yang bernama Yakub atau Israel, saudara. Yusuf sering diberikan jubah yang maha indah, saudara. Rupanya Yusuf juga sering pergi ke tukang jahit, saudara, untuk membuat jubah yang maha indah, luar biasa, saudara. Saudara, dalam kisah pasal yang dalam Kejadian pasal yang ke-37 ini kita menyimak bersama, saudara. Kita tahu bersama bahwa Yusuf dia mendapatkan mimpi yang luar biasa, saudara. Tetapi mimpinya itu apakah seketika terjadi dalam hidup Yusuf? Tidak, saudara. Yusuf harus melewati proses demi proses dalam hidupnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Yusuf dibenci oleh kakak-kakaknya, saudara-saudaranya. Saudara, tetapi Yusuf dia memiliki pola yang berharap seperti Rasul Paulus berkata tadi, yaitu bersukacita senantiasa. Walaupun Yusuf dibenci oleh kakak-kakaknya, tetapi penuh dengan sukacita dia, saudara. Mereka ada bersama-sama di rumah, dia bersukacita, saudara. Dia tidak marah kepada kakak-kakaknya, saudara. Tidak, saudara. Bahkan ketika ayahnya Yakub menyuruhnya untuk pergi melihat kakak-kakaknya, dia tidak berbantah kepada ayahnya. Dia tidak berkata, ayah tahu saya begitu dibenci oleh kakak-kakaknya. Tidak ada. Dia tidak membuat alasan, saudara. Begitu dia bersukacita, saudara, melakukan perintah ayahnya, saudara. Haleluya. Dia tetap bersukacita dan bersukacita. Haleluya. Hal yang kedua, saudara, melalui sebuah proses yang terjadi, dia dijual dan kemudian dia ada di rumah Potifar. Apa yang terjadi, saudara? Istri Potifar memfitnah Yusuf, saudara. Yusuf difitnah oleh istri Potifar, saudara. Yusuf tidak melakukan perbuatan yang tercela itu, tetapi Yusuf difitnah oleh istri Potifar. Apa yang terjadi dengan Yusuf? Yusuf sabar, saudara. Sabar artinya adalah tahan menghadapi cobaan, tidak putus asa, tidak cepat marah, saudara. Itu arti kata sabar. Ketika Yusuf difitnah, Yusuf sabar. Yusuf sabar. Dan Yusuf tetap sabar, saudara. Sabar itu adalah ilmu tingkat tinggi, katanya. Belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya sering mendadak, dan sekolahnya itu seumur hidup, saudara. Bahkan Raja Salomo, raja yang penuh hikmat, dia menulis, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, saudara. Haleluya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Ada pujian yang berkata demikian, saudara. Sabar dalam segala susahku, sabar, Tuhan ada sertaku. Sabar, sabar, Tuhan beri kuatku. Haleluya. Saudara, ketika kita mungkin difitnah oleh orang lain, orang dekat kita, saudara, orang yang ada di sekitar kita, mampukah untuk kita sabar?
Mampukah untuk kita bersabar, saudara? Pantas untuk kita bisa marah, tetapi kita menahan amarah itu. Kita sabar, dan tetap sabar, saudara. Sudah 2 bulan saya dan saudara stay at home. Mungkin kita hari-hari ini mulai uring-uringan, saudara. Orang Timur Tengah bilang, sorasa fastiu, sorasa fugado, saudara. Saya mau berkata kepada saudara, sabar. Coba tolong saudara berkata kepada di samping saudara, sabar ne. Haleluya. Sabar. Yang terakhir adalah bertekun dalam doa. Haleluya. Bertekun dalam doa. Haleluya. Pada satu kelas sekolah minggu, ada seorang guru sekolah minggu yang sedang mengajar kepada anak-anak tentang hal berdoa, di mana guru ini memberikan contoh seorang yang namanya Daniel. Begitu tekun dia berdoa, walaupun ada larangan, ada ancaman di sana, bla bla bla, sekian sudah. Sampai pada yang terakhir, si ibu guru berkata bahwa Daniel itu 3 kali sehari dia berdoa kepada Tuhannya. Maka terakhir ibu guru ini bertanya kepada anak-anak, berapa kali dalam satu hari anak-anak berdoa? Ada yang menjawab 2 kali enci, ada yang menjawab 3 kali enci seperti Om Daniel. Rata-rata menjawab 3 kali seperti Om Daniel. Tetapi ada seorang anak tiba-tiba dengan keras dia berkata demikian, 6 kali enci. Wih, kelas itu ribut, saudara. Wah, mereka lihat rupanya anak ini bernama Siors. Oh Siors, mana boleh ngana so lewat dang pa Om Daniel. Om Daniel cuma 3 kali, ngana reen 6 kali. Ada yang bilang begini, Daniel, Siors, oh bukan main, ngana ba konti so Siors. Oh saudara, konti artinya berbohong, saudara. Wah, semua ribut, anak-anak ribut. Kemudian Encik panggil Siors. Siors, mari ke depan. Coba Siors terangkan, apa betul Siors berdoa dalam satu hari 6 kali? Betul Encik. Encik yang lalu menerangkan kan, anak Tuhan tidak boleh bohong toh Encik. Betul. Nah sekarang Siors terangkan 6 kali itu, coba dihitung. Siors bilang, Siors mulai terangkan. Yang pertama, waktu bangun dan Encik. Yang kedua, waktu semokol. Yang ketiga, makan siang berdoa Encik. Yang keempat, minum sore berdoa Encik. Yang kelima Encik, makan malam berdoa. Yang terakhir Cik, yang keenam, somo bobo berdoa. Oh, dorang terus tepuk tangan. Siors mantap, Siors hebat. Haleluya. Memang Om Daniel kalah pas Siors. 6 kali Siors berdoa. Dan hari itu murid-murid saudara merindukan, saudara, anak-anak sekolah minggu itu saudara, mereka merindukan saudara untuk sama seperti Siors, tidak kalah seperti Siors, 6 kali berdoa dalam satu hari. Bapak Ibu Saudara, saya tidak bertanya kepada saudara berapa banyak saudara kali saudara berdoa dalam satu hari. Tetapi saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, masihkah engkau bertekun dalam doamu? Masihkah engkau bersungguh-sungguh? Masihkah engkau rajin saudara datang dalam hadirat Tuhan? Haleluya. Haleluya. Yusuf saudara, dia tidak saudara menjadi mengeluh kepada Tuhan, tetapi firman Tuhan berkata dia bertekun terus. Bahkan di dalam penjara kita tahu bersama Yusuf menjadi kesayangan dari kepala penjara. Dia bertekun terus dan akhirnya pada usia 30 tahun Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir, menjadi orang kepercayaan di Mesir. 17 tahun melewati 13 tahun, maaf saudara, 13 tahun melewati pergumulan yang luar biasa. Tetapi Yusuf tetap berharap kepada Tuhan, saudara.
Firman Tuhan dalam kitab Yesaya berkata, jangan berharap kepada manusia, taruhkanlah harapmu kepada Tuhan. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, hari ini saya mau berkata, taruhkanlah harapmu kepada Tuhan. Taruhkan terus harapmu kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, persoalan, tantangan, pergumulan yang berat, tetap berharap kepada Tuhan. Terus berharap kepada Tuhan dan terus berharap kepada Yesus Kristus yang luar biasa. Sebagai ayat penutup dalam kitab Ratapan pasal yang ketiga, Ratapan pasal yang ketiga ayat 25 bagian A saja. Haleluya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah untuk kita berdiri bersama. Mari kita membaca ayat ini, ayat penutup Saudara. Kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat 25 bagian A. Pada hitungan yang ketiga kita baca bersama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Katakan amin. Haleluya. Bapak ibu saudara, kiranya kebenaran firman Tuhan yang sederhana pada kesempatan hari ini, mari kita terus mau berharap kepada Tuhan. Berharap terus kepada Tuhan. Berharap terus kepada Tuhan. Berharap dan terus berharap kepada Yesus Kristus yang luar biasa, Yesus yang dahsyat, Yesus yang ajaib itu. Haleluya. 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 Mari kita mau terus berharap kepada Dia. Dia yang menjadi perlindungan saya dan saudara. Dia yang menjadi kekuatan saya dan saudara. Haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Haleluya. Tuhan baik luar biasa. Haleluya, haleluya. 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 Katakan bersama, ku berharap kepadamu. Amin. Haleluya. Ku berharap kepadamu. Kau perlindungan dan kekuatanku. Amin. Ku berdoa kepadamu. Kau tandu keselamatanku. Katakan dari awal pujian ini, ku berharap kepadamu Tuhan. Ku berharap kepadamu. Perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa. Haleluya. Kepadamu. Amin. Keselamatanku. Kaulah Tuhanku. Kaulah Rajaku. Kaulah benteng perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu. Ku sembah sujud kepadamu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus. Haleluya. Ku percaya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari bersama katakan, harapanku. Amin. Hanya Kau Yesus. Ku percaya Tuhan. Amin.
Yesus. Tuhan tolong kami. Roh Kudus tolong kami. Percaya ku amankan. Amin. Haleluya. Harapanku di dalam-Mu hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya ku segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi-Nya selama-lamanya. Haleluya, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi-Nya selama-lamanya. Bagi-Nya selama-lamanya. Bagi-Nya Mari rumah masing-masing kami berikan pujian untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa kami pulangkan kepadamu, sebab Dikau saja yang layak menerima semuanya. Pada hari ini kami telah nikmati kebenaran firman-Mu yang telah dilepaskan, bahwa di dalam Kristus ada pengharapan yang sejati. Kami yakin bahwa pandemi daripada COVID-19 akan segera berlalu, dan kami sedia untuk berbakti bersama-sama, memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kami punya keyakinan yang pasti bahwa Kristus Yesus akan datang pada kedua kali menjemput gereja Tuhan yang telah disempurnakan untuk masuk ke dalam kemuliaan yang kekal. Kekasih-kekasihku, sambutlah nikmat dan berkat dari Tuhan Allah Bapa, anugerah dan kasih sayang yang limpah di dalam putranya Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus yang menuntun kita sekalian dari kemenangan menuju pada kemenangan, bahkan dari kemuliaan menuju kepada kemuliaan yang kekal. Haleluya. Sunday.